Saudara-saudara, kita akan melihat Lukas pasal yang ke-21. Mari kita baca ayat yang ke-7 sampai ke-19. Saya akan bacakan ayat ini buat kita, saudara-saudara bisa mengikuti dari Alkitab masing-masing. Lukas 21. Saya baca mulai ayat yang ke-7, permulaan penderitaan. Dan murid-murid bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi?" Jawabnya, "Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia,' dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka. Dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut, sebab semuanya itu harus terjadi dahulu, tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera." Ia berkata kepada mereka, "Bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Tetapi sebelum semuanya itu, kamu akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara, dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Hal itu akan terjadi menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu, tetapkanlah di dalam hatimu supaya kamu jangan memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Sebab aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Dan kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu, dan beberapa orang di antara kamu akan dibunuh, dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu." Demikian saudara untuk pembacaan firman Tuhan ini. Kiranya kita berbahagia setiap kita yang melakukannya di dalam kehidupan kita. Nah saudara-saudara, ayat 7 yang tadi kita baca itu saudara ya. Jadi sebenarnya itu dilatar belakangi oleh ayat 5 saudara-saudara ya. Jadi ada kesinambungan sebenarnya dari pembahasan sebelumnya di mana Bait Allah diruntuhkan begitu ya. Jadi saya ajak kita melihat ayat 5 dulu karena ini latar belakangnya ini. Jadi di ayat 5 ini sebenarnya dikatakan itu ada beberapa orang ya berbicara tentang Bait Allah dan mengagumi bangunan itu yang dihiasi dengan batu yang indah-indah dan dengan berbagai-bagai barang persembahan. Jadi orang-orang ini saudara-saudara sangat kagum dengan Bait Allah yang memang sudah didirikan. Karena memang punya kemegahan, punya keistimewaan itu ya. Sehingga orang-orang itu sangat kagum dengan bangunan itu. Sangat kagum dengan gedung itu. Sangat kagum dengan apa yang sudah dilakukan ini, saudara. Sehingga mereka melihat ini seolah-olah ini kekaguman ini sesuatu yang sangat luar biasa. Tetapi saudara-saudara, memang apa yang dikagumi ini juga bisa sebenarnya sesuatu hal yang bisa bermasalah begitu ya. Karena seperti hari ini kalau kita lihat banyak juga orang kagum dengan gedung gereja, saudara ya. Wah, gedung gerejanya begitu megah, begitu mewah, begitu baik, begitu apa gitu ya. Tapi apakah itu hal yang paling esensi kalau kita juga melihat ya? Karena sebenarnya kalau kita lihat yang paling penting itu memang gedung juga penting, saudara ya. Tapi sebenarnya isi dalam gedung itu jauh lebih penting. Saya ingat perkataan Pak Tong itu pernah mengatakan bahwa sebenarnya gedung gereja itu satu berkat yang kecil, dia bilang, di dalam gereja. Tapi sebenarnya apa berkat yang paling besar dalam gereja? Yaitu adalah ketika ada orang-orang di dalam gereja itu mengasihi Tuhan. Orang-orang yang bertobat, yang mendengar Injil, orang-orang yang hidupnya diubah, orang-orang yang memberikan hidupnya meneladani Kristus. Orang-orang yang mau bekerja bagi Tuhan. Orang-orang yang mau dipakai oleh Tuhan. Nah saudara, ini salah satu ini justru berkat terbesar dalam gereja. Jadi kalau kita lihat memang gedung itu penting, tapi itu berkat kecil. Tapi yang paling
penting lagi, lebih penting daripada gedungnya itu adalah aset yang paling penting di dalam gereja. Itu adalah orang-orang yang melayani Tuhan. Nah, kalau kita lihat saudara, Tuhan Yesus justru mengatakan kebalikan daripada orang-orang yang mengagumi gedung itu, saudara ya. Justru Tuhan Yesus berkata, apa yang kamu lihat di situ, itu akan datang harinya di mana tidak ada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Nah, ini tentunya sangat mengagetkan ya. Dari apa yang mereka sangat kagumi, tapi justru Tuhan bilang, ini akan runtuh. Dan tidak ada satu batu pun di atas batu lain. Itu semua akan diruntuhkan. Dan kapan kejadiannya, saudara? Tentunya zaman itu mereka belum tahu ya. Tapi nanti kita lihat bahwa memang bait suci itu dihancurkan pada tahun 70-an, saudara. Masa kurang lebih mungkin 35 tahunan berikutnya gitu ya. Jadi ini satu nubuat yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Nah, kalau kita lihat murid-murid itu penasaran, saudara. Mereka penasaran, maka mereka berpikir kapan itu terjadi. Nah, itu lanjutannya di ayat 7. Jadi kapan terjadi? Murid-murid kan penasaran ini ya. Jadi kapan itu terjadi? Sesuatu yang di depan. Mereka bertanya itu apa tandanya kalau itu akan terjadi. Nah, setiap orang itu memang bisa penasaran, saudara ya, tentang hari depan, tentang kapan yang ini apa yang akan terjadi. Misalnya tahun 2022 ini banyak orang meramal dan sebagainya. Apa yang akan terjadi di tahun ini? Orang penasaran, ya. Nah, sama juga ini murid-murid kalau kita lihat. Penasaran mereka apa tandanya. Nah, Tuhan Yesus memberi beberapa tanda untuk mereka. Pertama, Tuhan Yesus itu memberi tanda tentang adanya yang mengaku sebagai Mesias, saudara ya. Di sini Tuhan Yesus berkata, waspada supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku. Jadi banyak orang yang akan mengaku sebagai Mesias, sebagai juru selamat, sebagai penyelamat bagi Israel. Nah, Tuhan Yesus berkata, jangan percaya akan hal yang demikian. Oleh karena memang penyesatan ini akan terjadi. Jadi ada penyesat-penyesat yang akan muncul, yang akan membelokkan akan iman mereka, membelokkan akan keyakinan mereka, dan muncul nabi-nabi atau orang-orang yang menganggap dirinya sebagai Yesus, sebagai Mesias, sebagai juru selamat. Kalau ada yang demikian, misalnya dia mencoba memulihkan Israel begitu ya. Nah, itu bukan Tuhan Yesus. Dan kalau kita lihat, saudara, ini memang satu konsep yang banyak berkembang ya. Kalau kita lihat penyesatan ini salah satu bagian yang begitu besar disorot di dalam Alkitab ya. Tidak hanya di dalam zaman Tuhan Yesus ini, tetapi juga nanti kalau kita lihat di zaman setelah Tuhan Yesus, penyesatan itu begitu besar ya. Bahkan sebelum tembok itu juga dihancurkan. Itu banyak sekali penyesatan ya. Sebelum tembok daripada bait suci maksudnya ya. Itu sebelum dihancurkan itu banyak terjadi penyesatan-penyesatan. Kalau kita lihat bagaimana juga misalnya Paulus atau Yohanes begitu ya, berbicara tentang penyesatan itu. Ya, khususnya Yohanes, dia berbicara sangat banyak tentang penyesatan. Nah, termasuk juga Petrus sebenarnya membicarakan hal-hal itu ya. Jadi memang sudah ada penyesatan itu. Tetapi saudara, kalau kita lihat penyesatan itu juga tidak hanya terjadi di zaman mereka, tapi juga di zaman kita pada hari ini sebenarnya. Penyesatan itu juga akan terus terjadi. Mungkin memang tidak terang-terangan saudara ya, tetapi banyak penyelewengan kesesatan di dalam konsep yang salah, konsep yang sesat. Dan ini mungkin kalau kita lihat hari ini begitu banyak dipegang dan dipahami oleh orang Kristen sebenarnya. Yaitu adalah konsep-konsep sesat, pengertian-pengertian yang salah tentang Tuhan, tentang firman Tuhan. Misalnya kalau kita melihat kenapa banyak orang itu sangat tertarik, misalnya gitu ya, Injil kemakmuran misalnya. Ini kan ada satu konsep yang salah, bahkan konsep sesat, saudara, yang terkandung di dalam hal ini. Tetapi karena itu mungkin begitu menarik, saudara ya, sehingga banyak orang itu tersesat di dalam pemikirannya, di dalam kehidupannya, di dalam fokus dia mengikut Tuhan itu. Walaupun memang dia sudah seorang Kristen, tetapi pengertiannya, imannya, pemahamannya, cara hidupnya itu menjadi salah.
Sehingga akhirnya saudara, konsep ini terus berkembang. Misalnya lagi soal kesembuhan misalnya. Tidak heran tadi misalnya mungkin banyak orang bertanya ya seperti pada contoh Andi yang terjadi misalnya semalam begitu ya. Orang akan bertanya, penasaran begitu ya. Tapi banyak orang salah tangkap ya, salah mengerti, punya konsep-konsep sesat di dalam soal kesembuhan ini. Dan kalau kita lihat saudara juga misalnya di media hari ini sekarang sedang heboh juga ini soal kesembuhan ini sekarang ya, soal mujizat. Kalau saudara mengikuti itu ya bagaimana ini mujizat ini bisa terjadi, ada yang disentuh sedikit langsung terjadi kesembuhan begitu ya. Misalnya seperti yang terjadi di YouTube begitu ya. Nah, saudara-saudara, banyak orang nggak mengerti, memahami. Nah, konsep salah, konsep sesat ini apalagi dibawa oleh orang-orang yang sangat berpengaruh, saudara, dan itu semakin lebih menyesatkan banyak orang. Bagaimana misalnya dikatakan Kristus itu mati 2 kali misalnya. Ini juga ada konsep seperti ini, tetapi pengikutnya orang ini tetap banyak, saudara-saudara. Tapi berapa banyak orang pikirannya telah disesatkan. Nah, Tuhan Yesus mengatakan, kalau ada penyesat, kalau ada yang mengaku dirinya seperti Kristus. Nah, Tuhan Yesus bilang begini, jangan kamu disesatkan. Itu jelas. Jadi tetap berpegang pada yang benar. Jangan disesatkan. Yang kedua, saudara, justru Tuhan Yesus juga mengatakan, jangan ikuti mereka. Jangan ikuti. Jadi ini satu prinsip penting yang memang Tuhan Yesus berikan buat kita. Kalau ada penyesat, kalau ada yang mengaku dirinya sebagai seperti Mesias ya, sampai hari ini juga ada saja orang-orang tertentu mengaku dirinya Mesias. Nah, jangan disesatkan oleh orang itu dan jangan mengikuti dia, mengikuti hidupnya atau mengikuti ajarannya. Nah, ini prinsip yang pertama. Kalau ada penyesatan, nah penyesatan ini saudara menjadi satu tanda yang diberi oleh Tuhan Yesus sebelum terjadi apa yang dinubuatkan oleh Tuhan di ayat 6. Ya. Lalu kita lihat berikutnya, saudara. Tanda kedua, saudara, Tuhan Yesus mengatakan di ayat 9, apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan. Nah, Tuhan Yesus bilang, jangan terkejut. Nah, kalau kita lihat bicara soal peperangan begitu, pemberontakan, ya, di ayat 10, Tuhan Yesus berkata, di mana bangsa akan bangkit melawan bangsa. Kerajaan melawan kerajaan. Jadi ini akan terjadi peperangan ini, ya, di mana peperangan ini akan melibatkan antar bangsa begitu ya, antar kerajaan. Dan itu tentunya terjadi ini sebelum terjadi seperti yang dinubuatkan oleh Tuhan Yesus. Tetapi ini juga menjadi satu hal yang kalau kita lihat kaitkan dengan kita pada hari ini, saudara, maka ini juga terus terjadi sebenarnya ya. Peperangan melawan bangsa dengan bangsa, kerajaan dengan kerajaan, dan kita lihat ada saja yang barangkali negara sampai hari ini belum bisa tenang ya, terus perang misalnya, perang terus ya, kacau ya, baik antar negara lain, antar negaranya sendiri, dan itu ada di dunia hari ini ya. Jadi itu terus terjadi, saudara ya. Kalau kita lihat lagi, apa tanda yang lain yang akan terjadi? Itu adalah gempa bumi yang dahsyat. Ya, ada gempa bumi yang dahsyat. Kalau kita kaitkan dengan eskatologi ya, kedatangan Tuhan Yesus, memang ini juga menjadi sebuah tanda kalau nanti dibandingkan misalnya Matius 24 ayat 3 sampai 14, saudara ya. Memang Tuhan Yesus sudah mengatakan juga sebelum kedatangannya ini juga akan terjadi ya, tanda-tanda seperti perang, tanda-tanda seperti gempa bumi ya, tentunya juga seperti dikatakan lagi penyakit sampar ya, ada penyakit ya, penyakit sampar ya, mungkin hari ini yang lebih kita hadapi ini sekarang penyakit corona, saudara ya, COVID ini. Nah, ini mendunia ini sekarang penyakit ini. Nanti kita bisa banyak diskusi soal ini, saudara ya. Jadi ini satu tanda-tanda yang terjadi ya. Banyak orang sekarang berpikir ini sudah menjadi sebuah tanda ya kedatangan Tuhan ya, soal corona ini. Sehingga juga banyak orang-orang tertentu yang bahkan melihat seperti vaksin sekarang pun banyak yang menolak karena mereka terjebak di dalam isu wah ini ada apa namanya itu ya, terkait dengan antikristus dan sebagainya begitu ya.
Jadi saudara nanti kita bisa diskusikan soal hal ini. Tapi itu yang akan terjadi ya. Tuhan Yesus mengatakan ada penyakit sampar, ada kelaparan, dan terjadi hal-hal lain yang mengejutkan, termasuk tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Nah, memang di dalam konteksnya ini adalah sebelum ya nubuat di ayat 6 itu terjadi, ini akan terjadi. Nah, jadi ini ada tanda-tanda dari bumi yang akan terjadi, tanda-tanda peperangan, tanda-tanda penyesatan. Nah, satu lagi di ayat yang ke-12. Tanda lain yang akan terjadi, ya, ayat 12. Tapi sebelum semuanya itu, ya, kamu akan ditangkap. Nah, ini tanda-tanda mengenai penganiayaan, penderitaan. Akan ditangkap, akan dianiaya, dan kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara, dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Jadi murid-murid Tuhan, orang-orang percaya akan dianiaya, akan menghadapi penderitaan dan kesulitan yang sangat berat. Nah, saudara, kalau kita lihat murid-murid Tuhan Yesus, sebenarnya kita lihat juga mereka menghadapi penderitaan, penganiayaan, bahkan hampir semua mereka martir, saudara. Murid-murid Tuhan Yesus sendiri yang 12 orang, saudara, termasuk Paulus, hanya ada satu tentunya yang matinya karena tua, Rasul Yohanes. Tapi yang lainnya, saudara, mereka menghadapi aniaya, mereka menghadapi kesulitan yang begitu besar, termasuk penjara, baik Rasul Petrus dan rasul-rasul yang lain, termasuk Rasul Paulus. Ini semua orang-orang yang memang menghadapi penganiayaan. Dan apa yang dinubuatkan oleh Tuhan, mereka juga alami. Nah, sebelum nubuat ayat 6 ini terjadi, mereka akan menghadapi kesulitan itu. Tetapi kalau kita lihat, di dalam sebelum kedatangan Tuhan Yesus pun datang, itu pun juga akan dialami oleh anak-anak Tuhan. Maka tidak heran kalau anak-anak Tuhan pun sampai hari ini tetap juga mengalami yang namanya penganiayaan, penderitaan. Jadi kalau kita lihat memang kepada anak-anak Tuhan itu bukan hanya dikaruniakan untuk mengenal Tuhan, kata Paulus ya, kepada kita dikaruniakan bukan hanya saja untuk percaya, tetapi juga kepada kita dikaruniakan itu adalah sebuah penderitaan, ya, sebuah kesulitan. Jadi ini satu hal yang dikatakan oleh Tuhan. Tetapi ketika kita dibawa oleh Tuhan di dalam sebuah penderitaan itu, di dalam sebuah penganiayaan itu, nah Tuhan Yesus itu mengatakan di dalam situasi yang demikian, apa yang harus kita lakukan? Ayat 13 mengatakan, itu adalah sebuah kesempatan bagimu untuk bersaksi. Jadi bagaimana anak-anak Tuhan ya, bagaimana orang-orang yang sungguh-sungguh menjadi milik Tuhan tetap menjadi saksi Tuhan ketika mereka ada di dalam situasi yang tidak mudah. Tuhan Yesus mengatakan itu adalah kesempatan bagimu untuk bersaksi. Nah, saudara-saudara, saya kira ini salah satu prinsip bagi setiap kita anak-anak Tuhan untuk juga bisa tetap menjadi saksi Tuhan di tengah kesulitan, termasuk di dalam masa corona pada hari ini. Bagaimana kita bisa menjadi saksi Tuhan? Bagaimana di tengah kesulitan hidup yang kita hadapi? Baik karena iman kita kepada Kristus, baik karena kesulitan-kesulitan oleh karena penyakit, oleh karena situasi, keadaan, dan kondisi yang tidak mendukung. Tapi kita bisa menjadi saksi Tuhan di dalamnya. Kalau kita lihat murid-murid Tuhan itu, mereka berhasil menjadi saksi Tuhan dari iman mereka, sehingga iman kekristenan ini menjadi satu iman yang terus menular ke banyak orang, sehingga melihat mereka yang beriman, melihat teladan mereka, sehingga lebih banyak lagi orang dibawa untuk mengenal kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara, saya kira ini satu bagian penting di dalam kehidupan kita, di dalam zaman kita hari ini juga. Bagaimana kita bisa tetap bertahan, tetap tangguh, tetap setia di dalam iman kita pada situasi yang kita hadapi. Mungkin dalam situasi hidup saat ini yang sedang kita hadapi, kita tidak sedang teraniaya. Kita tidak sedang menghadapi kesulitan karena iman kita kepada Kristus, tapi lebih kepada situasi oleh karena COVID, oleh karena keadaan. Tapi bagaimana di dalam keadaan seperti ini kita juga bisa tetap menjadi saksi Tuhan. Dan apa yang kita sudah kerjakan, misalnya kayak
di dalam Imlek Carol ini, saudara. Ini juga sebuah kesaksian, kesempatan untuk bisa membagikan justru iman kita, ketangguhan kita, kesetiaan kita kepada Kristus, sehingga orang lain melihat Tuhan yang kita percaya ini adalah Tuhan yang hidup. Beberapa orang yang saya layani, saudara, yang kita layani ya, yang mengalami COVID, yang mengalami situasi sulit hari ini karena faktor ekonomi, karena faktor macam-macam. Saya selalu dorong saudara ya, untuk pertama selalu bersyukur ya. Selalu bersyukur apapun keadaannya. Yang kedua itu adalah terus bersandar kepada Tuhan. Selain bersandar kepada Tuhan, tentunya itu bagaimana di dalam perkataan kita, di dalam kehidupan kita, tidak ada sebuah kalimat-kalimat yang istilahnya itu mempersalahkan Tuhan atau mempersalahkan orang lain. Tapi bagaimana di dalam setiap kehidupan kita boleh selalu menyatakan satu hal yang mempermuliakan Tuhan. Memang ini tidak mudah di dalam situasi ketika orang sedang menghadapi COVID, menghadapi corona, apalagi misalnya satu keluarga itu mengalami sama-sama, saudara. Bisa saja orang ketika mengalami corona atau COVID atau Omikron hari ini justru mungkin ribut ya, mencari-cari siapa ini yang bawa, siapa yang pelakunya apa ini dan sebagainya gitu ya. Ini gara-gara si A, si B dan si C. Bisa saja saudara. Tapi sebagai anak-anak Tuhan, bagaimana kita bisa tetap menjadi saksi Tuhan di situ ya saudara ya. Nah, di sini saudara, Tuhan Yesus itu memberikan satu providensia yang luar biasa ya kepada murid-muridnya. Ketika mereka menghadapi penganiayaan, ketika mereka diperhadapkan kepada raja-raja, penguasa, atau kepada pemuka-pemuka agama yang menganiaya mereka. Nah, saudara-saudara, Tuhan Yesus berkata, ada dua hal. Yang pertama kita lihat di dalam ayat yang kelima, 14 dan 15 ya. Di sini Tuhan Yesus berkata, sebab itu tetapkanlah di dalam hatimu supaya kamu jangan memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Tuhan Yesus berjanji di sini, saudara. Sebab aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Nah, saudara, ketika murid-murid diperhadapkan dengan konteks di mana mereka menghadapi raja-raja, penguasa-penguasa, Tuhan Yesus berkata kepada mereka bahwa mereka akan diberikan hikmat untuk bisa berkata-kata, saudara-saudara. Nah, kalau kita lihat ayat ini, saudara ya, ini satu konteks di dalam pembelaan iman. Nah, kenapa saya tekankan ayat ini, saudara-saudara? Ayat ini menjadi satu ayat kunci, saudara-saudara ya, yang seringkali dipakai oleh orang-orang karismatik misalnya, atau oleh orang-orang tertentu, hamba-hamba Tuhan tertentu, penginjil, pendeta-pendeta tertentu, saudara, di mana ketika mereka melayani Tuhan, saudara-saudara ya, misalnya berkhotbah, memberitakan firman Tuhan begitu ya. Terkadang mereka memakai ayat ini. Jadi mereka berkhotbah itu tergantung dengan apa yang Allah Roh Kudus itu tuntun mereka begitu ya. Jadi mereka tidak setuju dengan misalnya persiapan begitu ya. Misalnya menggali firman Tuhan, misalnya belajar lebih khusus, betul-betul mempersiapkannya. Seolah-olah mereka berkata itu membatasi pekerjaan Roh Kudus. Justru mereka lebih hebat. Kenapa? Karena Roh Kudus itu langsung berbicara, langsung berini dengan mereka. Nah, ayat ini dipakai, saudara, sebagai penunjang. Padahal kalau kita lihat ayat ini, saudara-saudara, ini justru lebih berbicara pada saat sedang mengalami aniaya ketika murid-murid itu ada di depan raja-raja, penguasa-penguasa. Jadi, saudara, kita coba pikirkan sebentar ya. Jadi, apakah sebenarnya ayat ini bisa diterapkan pada saat kita berkhotbah? Pada saat kita misalnya melayani Tuhan misalnya. Apakah kita tidak perlu persiapan? Nah, saya melihat saudara, banyak orang ini salah konsep juga ya. Ketika saya belajar, saudara, saya merenungkan satu hal, persiapan itu begitu penting. Dan seorang hamba Tuhan, entah seorang penginjil, seorang pendeta, peberita firman siapa saja, tidak bisa tidak harus mempersiapkan, menggumulkan firman Tuhan dengan serius. Memikirkan betul-betul ketika memberitakan firman itu, menggumulkannya. Karena kalau kita lihat, sebenarnya Allah Roh Kudus
juga adalah Allah yang bekerja melalui rasio. Allah yang bekerja melalui apa yang kita persiapkan. Itu bukan membatasi pekerjaan Allah Roh Kudus. Ketika kita misalnya mempersiapkan. Karena justru sebenarnya adalah membiarkan Allah Roh Kudus untuk bekerja lebih leluasa lagi di dalam kehidupan kita, di dalam persiapan kita. Karena Allah Roh Kudus itu tidak pernah mematikan pekerjaan rasio. Allah Roh Kudus juga tidak pernah mematikan akan kreativitas, akan diri seseorang ketika melayani, saudara. Justru Tuhan memakai semua instrumen yang ada, sehingga sepenuhnya itu dipersiapkan dan boleh melayani Tuhan. Makanya saudara-saudara, kita bersyukur untuk kita, yang khususnya hamba-hamba Tuhan di GKK, selalu ada hati untuk mau mempersiapkan. Ya, baik misalnya saya sendiri, saudara, sangat serius dalam masalah persiapan. Ya, tidak sembarang. Bahkan semua kalimat-kalimat di dalam khotbah-khotbah yang saya sampaikan sampai hari ini, puji Tuhan, natsnya, teksnya itu ada. Memang butuh waktu cukup panjang mempersiapkan ini. Ya, bisa seminggu minimal. Ya, dari hari Senin sudah menggumulkan, dan biasanya sepanjang minggu itu terus memikirkan sampai akhirnya mengetiknya, mengeditnya, sampai akhirnya bisa menjadi sebuah khotbah. Itu harga sangat besar. Tapi banyak orang nggak mau bayar harga seperti itu. Banyak orang maunya langsung begitu ya. Jadi sehingga apa aja dibicarakan tanpa mempersiapkan dengan baik. Nah, saudara, ini salah satu ayat yang saya kira memang sering orang kutip ya. Nah, ini kita kiranya hal ini tidak terjadi kepada kita, tapi kita betul-betul boleh mempersiapkan diri, saudara. Karena konteks ini memang Roh Kudus itu pakai ketika sebenarnya ada situasi-situasi sulit tertentu, saudara ya. Dan apakah itu juga Roh Kudus bisa pakai ketika ada situasi yang kita hadapi, misalnya hari ini? Bisa saja juga, saudara ya. Bisa saja. Hal ini juga bisa kita alami. Nah, hal yang kedua, saudara, providensia yang Tuhan Yesus berikan itu adalah di ayat yang ke-18, yaitu tidak sehelai pun dari rambutmu, kepalamu itu akan hilang. Jadi Tuhan betul-betul akan memelihara kita dengan luar biasa. Makanya Tuhan Yesus bilang, kita tetap bertahan. Ya, bertahan di dalam iman kita, meskipun oleh karena iman kita akan dibenci bukan hanya oleh pemuka agama, tapi oleh saudara kita sendiri, ya, oleh sahabat kita, tetapi kita tetap melihat ada pemeliharaan Tuhan, ada penyertaan Tuhan di dalam kesulitan yang kita hadapi. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh menguatkan kita, sehingga kita boleh terus menjadi saksi Tuhan di dalam setiap kesulitan yang kita hadapi. Tuhan mengaruniakan kita bukannya sekedar percaya, tapi juga ketika kita menghadapi kesulitan-kesulitan karena iman kita, tetapi juga di dalam kesulitan itu selalu ada providensia dari Tuhan, di mana Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Demikian renungan daripada firman Tuhan ini. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa.